Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di konten SBS Tanya Jawab Oda Sensei dengan fans. Kayaknya udah lama Mr. K gak bahas ini ya. Jadi we talking any long again. Let's go, enjoy mawon ke kontennya aja, oke? Mari kita mulai. Iris Champ. Halo Odachi, aku penasaran dengan mimpi Nami yang ingin menggambar peta dunia dari apa yang dilihat oleh matanya sendiri. Apakah Nami sudah mulai menggambarnya Odachi? Tentu saja, Nami sudah memulainya. Setiap hari setelah makan malam, Nami melakukan rutinitasnya untuk menggambar. Apa yang kita lihat dalam cerita ada pada siang hari, dan itu adalah waktu semua orang membutuhkan Nami sebagai seorang navigator kapal. Jadi, banyak hal yang harus Nami lakukan pada siang hari. Odachi, halo. Aku ingin bertanya tentang suara yang ada di ujung rambut dari Komandan Manis Cracker. Aku juga penasaran bagaimana mantel itu bisa melekat padanya. Ya, untuk mantelnya itu ditahan oleh tekad seperti biasanya. Jadi yang akan menjadi masalah adalah suara krek-krek yang dihasilkan oleh Cracker. Sejujurnya aku pun bertanya-tanya, suara apa itu sebenarnya? Ketika aku sedang membuat desainnya Cracker, entah bagaimana aku merasa itu adalah sesuatu yang keren. Makanya aku pikir, ya sudahlah itu cukup bagus. Kemudian aku memunculkannya dan menamainya Cracker karena benda di punggungnya terlihat seperti petasan. Halo Oda Sensei. Aku penasaran dalam chapter 902 berarti tiba-tiba muncul jauh lebih besar. Apakah bisnis mereka membesar Odachi? Aku akan memberitahu Sanji. Yaps, betul sekali. Ini adalah versi finalnya. Sebelumnya pada chapter 625, berarti sedang dalam proses renovasi. Selain itu, sekarang karena sang Midmaster dan Patty sang Patisher melayani pelanggan dengan terpisah. Namun, keduanya terhubung ke restoran utamanya. Mereka bertiga bersama Zeff berkombinasi dan sekarang dikenal sebagai si Restoran Barati. Halo Oda Sensei. Big Mom punya banyak mantan suami bukan? Lalu, bagaimana tepatnya para suami ini dipilih? Apakah dia sering pergi berkencan? Big Mom adalah bajak laut, jadi dia menculik mereka. Lalu setelah memiliki anak dengan mereka, Big Mom akan membuangnya. Seperti yang kita tahu, tujuan Big Mom adalah mempunyai sebanyak mungkin anak dari berbagai ras. Big Mom memang sangat menakutkan. Halo Odachi. Aku penasaran kalau Big Mom kena penyakit laparnya lagi di Totoland. Dan dia menginginkan kue pernikahan juga. Lalu tidak ada yang bisa menghentikan rasa laparnya lagi. Apa yang akan terjadi Odachi? Aku pikir kue pernikahan seperti sebelumnya gak bakal ada lagi. Wah, kamu sangat baik karena mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada Totoland nantinya. Ya, sebenarnya mereka hanya harus kabur dari Totoland sementara bukan? Tapi dunia baru adalah lautan yang berbahaya. Dan salah satu hal yang dilindungi oleh nama Big Mom adalah keluarga dan warganya. Jadi meskipun ada ancaman yang serius, mereka tetap akan berada di sisi Big Mom. Ini adalah bayaran untuk hidup di Totoland yang merupakan sebuah negara yang dilindungi oleh nama besar Yonko. Halo Dachi, aku penasaran apakah gadis kecil bernama Gert Chan yang tinggal bersama Big Mom di masa kecilnya adalah orang yang sama dengan dokter kapal cantik di bajak laut New Giant Warriors yang ada di cover chapter 902. Wah, kau punya mata yang bagus. Itu benar sekali. 63 tahun yang lalu, Big Mom berusia 5 tahun dan Gert berusia 12 tahun. Dan sekarang Big Mom sudah berusia 68 tahun, sedangkan Gert berusia 75 tahun. Namun, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, raksasa bisa hidup sampai 300 tahun. Jadi Gert masih terbilang cukup muda untuk usianya. Halo Da Sensei. Flaming Attention muncul di chapter 905 bukan? Dan dia terlihat memanggil Morgan dengan sebutan Boss. Jadi, apakah Attention berhubungan dengan World Economy Newspaper? Dachi? Yaps, dia adalah kameramen terkenal Flaming Atachan. Dulunya dia adalah kapten dari Departemen Fotografi di Angkatan Laut. Tapi setelah dia lupa melepas penutup lensa kamera sebanyak 57 kali, dia dipecat. Lalu setelah dia dipecat, barulah Atachan diambil oleh Morgans. Dachi, kau sudah menggambar Luffy dan Ace di umur 40 dan 60 tahun. Bisakah sekarang kau menggambar untuk Sabo? Ya, baiklah, aku akan menggambarnya. Tapi aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, aku akan menggambarkan dua kemungkinannya. Ketika masa depan berjalan lancar seperti ini. Sabo yang berusia 40 tahun. Itu hal yang bagus kalau dia sekarang bebas.
Lalu Sabu yang berusia 60 tahun. Pernahkah aku mendengar insiden tentang kru topi jerami? Katakan padaku. Ketika masa depan tidak berjalan seperti seharusnya, maka gambarnya seperti ini. Sabu yang berusia 40 tahun. Setiap orang yang bukan bangsawan adalah sampah. Lalu Sabu yang berusia 60 tahun. Apa kau tahu Luffy? Dia adikku. Dia yang akan membayarnya. Jadi berikan aku satu gelas lagi. Halo Da Sensei, aku punya pertanyaan. Charlotte Mondior dan Charlotte Opera, keduanya sudah diperlihatkan di cerita. Namun, nama buah iblis mereka masih belum diketahui. Bisakah kau memberitahuku, Oda Sensei? Tentu aku akan memberitahumu, buah iblis milik Mondior bernama Buku-Buku Nomi. Jadi dia adalah seorang manusia buku. Mondior bisa menganggap makhluk hidup sebagai sampel percobaan dalam bukunya. Dia dapat menggunakan buku untuk terbang di langit. Dia juga bisa membawa seseorang masuk ke dalam bukunya. Atau bahkan Mondior juga bisa tampil sebagai bos dari salah satu seri yang ada di bukunya. Kekuatan yang dimiliki oleh Mondior sangatlah bervariasi, sehingga bisa membuat banyak hal menjadi menarik. Sedangkan nama buah iblis milik Opera adalah Kurin Kurin Nomi. Buah iblis ini membuat Opera menjadi manusia krim. Dia bisa mengkontrol krim yang keluar dari tubuhnya dan menggunakan teknik barunya yang dikenal dengan sebutan rasa manis. Halo Odachi, aku penasaran dengan hobi dari Smoker-san, Tazigi-chan, dan Lady Hina. Bisakah kau memberitahuku apa hobi mereka? Baiklah. Yang pertama, Smoker mempunyai hobi seni dalam pembuatan keramik dan pergi ke kasino. Lalu Tashigi hobinya membaca buku-buku mengenai pedang dan dia juga menyukai seni memotong kertas. Terakhir, Lady Hina hobinya adalah berkuda dan pergi ke klub. Oda Sensei, mata Luffy dan Usopp selalu berkilau kalau habis melihat sebuah robot. Tapi aku penasaran reaksi dari orang cool kayak Lau kalau ngelihat robot. Bagaimana reaksi Lau ini, Oda Sensei? Reaksinya ya. Mata Lau pun akan bersinar sama seperti Luffy dan Usopp. Maksudku, bayangkan saja tentang itu. Seandainya Lau melihat robot, tentu saja matanya akan bersinar. Hai Odachi, di chapter 907, wanita dari Angkatan Laut yang memanggil wakil Admiral Garp dengan sebutan Garp-chan adalah Momosagi yang diperkenalkan di SBS volume 74 kan? Terus juga Angkatan Laut bernama Captain yang menyebut Momosagi dengan One-chan. Dia diperkenalkan di SBS volume 75. Apakah benar? Ya, benar sekali. Keduanya adalah karakter rahasia yang akan diperkenalkan untuk movie Gold. Jadi aku harus menyelesaikan desain karakter mereka dengan cepat. Odachi, di chapter 907 Hina memanggil Garp dengan sebutan Garp-kun. Tapi bukannya Hina hanyalah seorang laksamana muda, Odachi. Lalu kenapa Hina menggunakan istilah kun untuk memanggil orang yang lebih tua dan berpangkat lebih tinggi darinya? Apakah Hina memanggilnya begitu? Aku rasa Hina tidak menggunakan panggilan kun dengan semua atasannya. Namun, Garp sendiri adalah seseorang yang selalu berurusan dengan orang-orang yang terobsesi dengan pangkat. Jadi ketika dia melihat sikap Hina yang seperti itu, Garp malah merasa keduanya mirip dalam hal tersebut. Halo Da Sensei, aku penasaran dengan kekuatan dari Galet yang digunakan untuk menahan Nami. Aku merasa keluarga Charlotte memiliki banyak sekali pengguna buah iblis. Galete memiliki kekuatan buah iblis bernama Bata Bata Nomi, yang mana membuat Galete menjadi seorang wanita mentega. Jadi dia dapat memanipulasi mentega sesukanya. Lalu untuk pendapatmu tentang keluarga Charlotte, itu benar. Mereka memang memiliki banyak sekali pengguna buah iblis, tapi aku gak bisa nyeritain satu persatu dari mereka. Karena nantinya cerita yang kubuat gak bakal berkembang. Tapi kalau kamu masih penasaran, itulah fungsi dan tujuan dari SBS dan Fever Card. Halo Da Sensei, semua karakter yang setingkat Komandan Yonko memiliki bounty yang sangat tinggi. Apakah bounty mereka naik hanya karena mereka komandan dari seorang Yonko? Ya, itu benar. Untuk contoh Star Arc Dressrosa, semua orang-orang yang terlibat dengan kelompok bajak laut topi jerami, semuanya mendapatkan peningkatan 50 juta berry. Itu adalah hal yang normal bagaimana bounty dari seorang kru meningkat karena kaptennya. Alasannya adalah karena biasanya sulit untuk mengukur kekuatan seseorang dan menetapkan harga buronan yang pas. Halo Da Sensei, tolong beritahu aku hobi, makanan favorit, dan makanan yang tidak disukai oleh para komandan dari pasukan revolusioner. Baiklah. Pertama, Morley. Hobinya adalah menyanyi di karaoke dan berjalan-jalan di bawah tanah. Makanan favorit dari Morley adalah bakna kuda dan Morley tidak menyukai ikan. Lanjut ke Betty yang hobi menanam sayuran dan makanan favoritnya adalah almond.
Tapi Betty sangat tidak menyukai mayones. Lalu ada Lindbergh yang memiliki hobi bermain permainan papan. Makanan favorit dari Lindbergh adalah hamburger dan Lindbergh tidak menyukai kue. Terakhir ada Karasu yang punya hobi sebagai pekerja sukarela. Makanan favoritnya adalah wieners dan Karasu tidak menyukai masakan yang ada ayamnya. Odachi, aku memiliki pertanyaan yang sangat serius. Nama dari kastil yang diperlihatkan di Mario Joa adalah Kastil Pangea. Mungkinkah itu dinamai sesuai dengan nama benua kuno, di mana semua benua lain disatukan seperti teka-teki raksasa? Dengan kata lain, bukankah itu adalah tempat One Piece berada? Aku pikir fakta bahwa Kastil Pangea terletak di tengah dunia ada hubungannya dengan One Piece. Benua Super Pangea, benua besar dari semua daratan yang disatukan bersama. Namanya dipinjam dari situ, karena alasan dibaliknya adalah, aku tidak akan memberitahumu. Halo Dachi, aku penasaran sama kekuatan dari Morley. Di chapter 538, Iwa Sama mengatakan bahwa tanah New Kama diciptakan oleh pengguna kemampuan menggali terowongan. Apakah Morley-san ada hubungannya dengan ini? Karena raksasa memiliki rentang hidup yang begitu lama. Mungkinkah Morley sudah membuat New Kama sejak lama? Ya, benar sekali. Kemampuan Morley adalah Oshi-Oshi-no-Mi. Dia memiliki kekuatan untuk memecah dan mendorong berbagai benda. Morley juga bisa tenggelam atau masuk ke bawah tanah dan menciptakan ruang di sana. Dia adalah Okama berusia 160 tahun. Dulunya Morley adalah seorang bajak laut yang sangat kejam. Dan 100 tahun yang lalu, Morley dibawa ke Impel Down dan menciptakan tempat itu. Morley berhasil kabur tanpa disadari oleh orang-orang. Namun sayangnya, dia harus terlibat kembali dengan sebuah insiden. Dan Morley sendiri sebenarnya baru-baru ini bergabung dengan tentara revolusi. Kemudian Ivasan lah yang memanfaatkan tempat yang dibuat oleh Morley sebelumnya. Tapi meskipun Morley adalah orang yang membuat tempat tersebut, namun New Kama Island tetaplah didirikan oleh Ivasan. Dan sebenarnya Ivankov masih tidak mengetahui kalau Morley adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menggali terowongan. Wow, mantap ya SBS kali ini kita mendapatkan informasi yang sangat menarik, terutama di benua Pangea, di mana Oda Sensei bercanda lagi. Dia tahu jawabannya tapi tidak mau ngasih tahu kita. So, kita jumpa lagi di SBS berikutnya bersama Mr. G dan Iris-chan, oke? See you again next time. Adios di Caramelos. Stay safe everyone. Salam anime.